Dan untuk membahas kelanjutan pengesahan RUU Cipta Kerja, kita sudah bergabung bersama dengan pakar hukum tata negara, Bang Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat siang Bang, apa kabar? Siang Mbak Anom, baik. Baik, baik, Alhamdulillah. Bang Ferry, hari ini DPR akhirnya menyerahkan draft RUU Cipta Kerja dengan 812 halaman ya, katanya yang sudah fix ini ke Presiden Jokowi. Lalu kelanjutan nasibnya sebenarnya ini sepertinya kan sudah ditentukan ya Bang, ditandatangani ataupun tidak, ya ujung-ujungnya tetap akan disahkan. Jadi sebenarnya peranan persetujuan presiden ini atau tanda tangan presiden ini seperti apa sih Bang? Ya, tanda tangan presiden itu kan berguna untuk pengesahan ya, dari persetujuan bersama sebagai pimpinan tertinggi lembaga eksekutif yang mengurus masalah-masalah administratif, tentu dibutuhkan pengesahan tanda tangan presiden. Lalu baru dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pengundangan untuk diberi nomor dan ditempatkan di lembaran negara dan berita negara. Sejauh ini setelah persetujuan bersama hanya proses administrasi saja. Mau tidak mau undang-undang ini akan diberlakukan baik ditandatangani presiden atau tidak ditandatangani presiden. Kalau ditandatangani ini maka akan sah berlaku ketika ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani maka akan otomatis berlaku 30 hari semenjak kemudian proses persetujuan bersama itu dilakukan. Jadi sebetulnya tidak akan ada bedanya ya Bang dengan tanda tangan atau tidak dengan tanda tangan, selama memang tidak ada sesuatu seperti judicial review, ini akan tetap berlaku saja seperti itu. Jadi kita rakyat tidak bisa melakukan apapun soal RUU Cipta Kerja ini. Ya, judicial review itu tetap bisa dilakukan, tetapi undang-undang tetap disahkan begitu. Bahkan kalau dilihat tradisi persidangan MK, sepanjang sudah disetujui bersama, dia sudah bisa didaftarkan. Nomornya menyusul kemudian. Tapi problematikanya begini Mbak Hanum. Itu yang menguji segera buru-buru, pertanyaannya draft yang mana yang mereka akan daftarkan. Kalau kemudian mereka sudah menguji pasal-pasal tertentu dalam uji material, nanti akan obskur lagi atau kabur ya. Karena ini ada naskah baru, naskah 812 halaman. Jadi publik sebenarnya dibingungkan, termasuk para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, draft mana yang sebenarnya diberikan persetujuan bersama atau tidak. Bagi saya, dan ini merupakan basisnya ilmu perundang-undangan dan ketentuan yang ada di Undang-Undang 12, sudah tidak boleh lagi ada perubahan, baik dalam bentuk perubahan kata, kalimat, frasa, penambahan pasal, bahkan penghilangan kalimat-kalimat tersebut tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan makna yang jauh sekali berbeda. Misalnya tadi dicontohkan oleh teman-teman CNN bahwa ada kalimat paling banyak itu dihilangkan. Itu konsekuensinya berbeda sekali. Nah, kita sudah bisa melihat sebenarnya dari awal proses pembentukan undang-undang ini terburu-buru, dipaksakan, diam-diam, ya, sangat sembunyi-sembunyi, yang sama sekali prosesnya itu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, Bang Ferry boleh sedikit saya potong, berarti ini yang sudah disetujui oleh DPR pada tanggal 5 Oktober lalu ini kan harusnya ini saja begitu yang diajukan, ini yang memang harus terus dipegang. Namun beberapa waktu terakhir ini dengan beredarnya beberapa versi naskah yang ada di publik, ada berbagai macam halaman yang lebih dari 1000 begitu ya. Berarti ini bisa dikatakan kalau ada perubahan secara substansi, ini cacat formil begitu. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan begitu Bang? Prosedur hukum apa yang bisa kita ajukan? Karena dari sini aja udah ada something yang terlihat tidak beres. Prosedur hukumnya tentu ada banyak pilihan. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Salah satu yang tidak masuk akal itu adalah ke Mahkamah Konstitusi. Karena banyak faktor ya. Satu,
kita mau mendalilkan sesuatu yang akan rumit untuk dibuktikan secara formulir. Kenapa? Karena begitu kita mengajukan ke MK, kita harus membuktikan ada problematika cacat prosedural, baik perubahan kata-kata dan kalimat dari draft berbagai undang-undang. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Karena tidak ada yang terbuka, tidak ada yang resmi, begitu ya. DPR mengatakan bahwa ya, 812 itu sudah resmi, sudah sesuai dengan hasil sidang, tetapi terjadi pengurangan jumlah halaman. Lalu kita mau membuktikan bahwa benar atau tidaknya omongan DPR itu bagaimana di dalam sidang MK. Karena kan semua disembunyikan. Kalau DPR mengatakan ada perubahan jenis huruf, sesuai dengan ketentuan undang-undang jenis hurufnya adalah bookman old style ya. Bagaimana kita tahu yang lain bukan bookman old style kalau disembunyikan? Kan mudah sekali DPR membantah apa yang tersebar itu bukanlah yang asli begitu ya di ruang publik. Sehingga bukan tidak mungkin pasti dan pasti kita kalah. Kedua, MK sendiri sudah tercemar. MK itu mendapat hadiah perpanjangan masa jabatan dari DPR dan pemerintah yang notabene-nya adalah pihak yang akan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Di mana saja hakim dunia ini tidak boleh menerima hadiah dari pihak yang berperkara. Jadi hampir dikatakan MK tidak mungkinlah jadi pilihan kalau untuk saya. Berarti Bang Ferry dengan kata lain berpendapat bahwa judicial review ini akan percuma saja apabila diajukan karena mungkin ini satu-satunya harapan rakyat sekarang apabila mengajukan ini bisa ada pembatalan karena kita tahu bahwa putusan MK ini kekuatannya jauh ada di atas undang-undang. Ya, tetapi tentu ada cara hukum lainnya. Hukum itu selalu tidak menyisakan satu solusi. Ada banyak solusi. Misal contoh kalau presiden terbuka hatinya melihat kritikan masukan publik, kalau betul-betul presiden rakyat Indonesia, tentu bisa mengeluarkan perpu. Selesai urusan hari itu juga ketika perpu dikeluarkan. Tidak perlu perdebatan apapun. Tapi karena ini usul inisiatif presiden, presiden yang paling bernafsu untuk mengeluarkan undang-undang ini, tentu ini akan sulit ya. Kedua ada cara di dalam Undang-Undang 30 nomor 2014 tentang administrasi pemerintahan, setiap tindakan pejabat tata usaha negara yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, itu bisa digugat ke peradilan tata usaha negara. Karena mereka menyalahi tindakan yang semestinya mereka lakukan. Misalnya harus menyampaikan draft yang bisa diakses publik tidak dilakukan, pembahasan tertutup, hanya terbatas orang, tidak melibatkan partisipasi publik, bisa melanggar azas umum, bisa digugat ke petun. Ketiga, tentu saja kalau tidak ada harapan apapun di publik, tentu publik yang sendiri turun menyuarakan apa yang ada di hati dan pikiran mereka. Oke, Bang, berarti sebetulnya banyak celah untuk mencari solusi dari polemik ini. Tapi Bang, kalau boleh kita tarik kembali tadi soal Perpu, banyak akhirnya yang menuntut presiden, seperti tadi Abang bilang, untuk menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang atau Perpu gitu. Padahal fungsi Perpu ini kan juga bukan untuk membatalkan ya Bang. Mungkin ini juga untuk pengetahuan untuk masyarakat, bukan untuk membatalkan, tapi untuk membuat materi muatan UU baru dengan catatan harus ada kegentingan yang memaksa. Kalau dalam situasi ini, bagaimana Abang melihat penerapan Perpu ini akan cukup efektif di tengah polemik saat ini? Ya, jadi kalau dilihat bukti materi muatan Perpu itu bisa sangat beragam. Pola pencabutan dengan bahasa-bahasa berbeda bisa dilakukan. Misalnya ada Perpu 2359 tentang keadaan bahaya, itu mencabut keberadaan undang-undang sebelumnya. Perpu pilkada di era Pak SBY ya, itu juga mencabut undang-undang pilkada dengan menentukan pasal-pasal tertentu yang mencabut pasal-pasal jantung yang bermasalah di undang-undang itu. Nah memang Pak Hanum benar bahwa ini soal hal ihwal kegentingan memaksa ini terpenuhi atau tidak. Sekali lagi hal ihwal kegentingan memaksa itu hak subjektif presiden
yang 3 syaratnya ditentukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau ada masalah yang perlu diselesaikan segera, tetapi ada kekosongan hukum, ada hukumnya tetapi tidak menyelesaikan masalah. Kalau kemudian dibuat undang-undang yang baru, tapi akan lebih panjang masanya, sehingga perlu waktu singkat, yaitu Perpu, kurang lebih gitu. Nah, daripada menunggu DPR bersidang untuk cabut undang-undang masalah ini, sementara orang sudah ribut terus, berkepanjangan, dan kita di tengah pandemi COVID, perlu konsentrasi yang lain daripada hanya bicara bisnis saja, maka mungkin Presiden sudah tahu ini memenuhi syarat-syarat hal ihwal kegentingan memaksa yang kemudian menjadi hak subjektif Presiden itu. Oke, baik. Bang Ferry, mungkin terakhir imbauan untuk masyarakat, buruh, dan siapapun yang sekarang tengah berdemo di tengah situasi genting ini, apalagi kita di tengah pandemi COVID-19, akhirnya juga jadi berujung ricuh di beberapa tempat. Mungkin ada sedikit pandangan dari Bang Ferry tentang sebetulnya movement ataupun pergerakan yang lebih matters yang bisa dilakukan oleh para masyarakat yang merasa keberatan dengan RUU ini. Mungkin ada sedikit imbauan untuk mereka, silakan Bang. Ya, Mbak Hanum, paling penting tentu saja memperjuangkan hak-hak, terutama hak hidup, hak bekerja. Jangan sampai juga mengorbankan diri, dipukuli, atau terdampak virus COVID-19. Saya yakin teman-teman buruh, mahasiswa, masyarakat turun ke jalan sangat murni ya. Kalau ada yang memanfaatkan mereka, tentu ini orang-orang yang selalu begitu kerjaannya ya. Bagi saya tentu saja teman-teman yang turun ke jalan harus tertib, karena dengan ketertiban bisa saja harapan yang diinginkan itu dikabulkan. Kalau menimbulkan keributan, menjadi ada alasan bagi aparat untuk membubarkannya. Saya yakin bahkan ada ruang-ruang tertentu yang kemudian direkayasa ya. Saya tidak tahu siapa yang pelakunya, untuk memancing para pelaku, memancing demonstran untuk melakukan keributan, sehingga kemudian aparat memiliki alasan untuk membubarkan mereka. Oleh karena itu penting untuk menjaga ketertiban dan betul-betul kreatif dalam menyampaikan pesan-pesan untuk perjuangan agar Omnibus Law ini bisa digagalkan. Baik, Bang Ferry, intinya jangan mudah terpancing. Mari kita cari cara yang lebih cerdas untuk bisa menyampaikan pendapat kita kepada pemerintah dan juga publik. Terima kasih, Bang Ferry Absari sudah bergabung bersama kami di News Hour.